Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita pagi hari ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ibu memberikan materi, marilah sama-sama kita membacakan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita dengan melanjutkan ke minggu kemarin mengenai membaca ide dan membaca telah bahasa. Membaca ide adalah atau sama dengan disebut dengan for reading for each adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Dalam hal ini ada suatu prinsip yang harus diingat selalu, yaitu bahwa suatu sumber yang kaya akan ide-ide merupakan dasar bagi komunikasi dan anak-anak. Dan kita juga cenderung berbicara dan menulis dengan baik kalau mereka penuh dengan ide-ide. Kita harus sadar sepanjang kehidupan banyak informasi yang kita manfaatkan berasal dari bacaan. Sebenarnya banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai membaca ide ini. Berikut ada yang pertama, yaitu menurut Joeli Sanjaja 2005, membaca ide adalah proses untuk mengenal kata, untuk memandukan arti kata dalam kalimat dan struktur bacaan, sehingga hasil dari proses membaca adalah seseorang dapat membuat intisari dari bacaan. Yang kedua, menurut Stoffir Verti Jensen 1980, membaca ide adalah transmisi pikiran dalam kaitannya untuk menyalurkan ide atau gagasan. Yang ketiga, menurut Rock dan Rose 1984, membaca ide adalah penerimaan simbol oleh sensor kemudian menginterpretasikan simbol atau kata yang dilihat atau mempersepsikan atau mengikuti logika dan mengikuti pola bahasa dari kata. Membaca yang baik tahu mengapa dia membaca. Syarat pertama bagi setiap pembaca yang baik adalah bahwa dia tahu dan sadar mengapa dia membaca. Dua buah maksud yang paling umum adalah yang pertama itu mencari informasi, yang kedua menikmati bacaan. Kedua alasan tersebut mempunyai beribu adaptasi, tetapi pada hakikatnya dalam setiap bentuk berusaha mengajak para pembaca menyesuaikan diri pada halaman-halaman cetakan. Suatu pengertian yang jelas bahwa maksud merupakan unsur penting, merupakan sesuatu yang esensial bagi keberhasilan membaca. Syarat yang kedua bagi setiap pembaca yang baik adalah memahami benar-benar apa yang dibacanya. Pertama-tama, hal ini menuntut perhatian, kemampuan atau konsentrasi dan suatu kemampuan yang erat sekali berhubungan dengan maksud. Hal ini menuntut pengetahuan mengenai kata-kata dan keresponsifan terhadap organisasi bagi sebagian suatu keseluruhan. Pengalaman menunjukkan bahwa para mahasiswa atau pelajar yang mempunyai kosakata yang baik, perbendaharaan kata-kata yang memadai, dan keterampilan dalam meringkas serta merangkum tidak akan menemui kesulitan dalam pemahaman. Pemahaman sangat dibantu oleh refleksi atau pemikiran terhadap apa yang dibacanya. Itu yang syarat yang kedua. Syarat yang ketiga bagi setiap pembaca adalah memiliki ragam kecepatan membaca, dapat menyesuaikan dengan sifat cetakan dengan yang menuntut perhatiannya. Dia harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, membaca sekilas, mengetik secara kasar 3 atau 4 halaman domain, 1 halaman memperoleh gambaran keseluruhan umum bagi sebagian. Yang kedua, membaca dengan cepat, to scan, yaitu membaca dengan segala sesuatu secara cepat untuk mencari hal yang diinginkan. Membaca cepat yang baik rata-rata 800 sampai 1000 kata dalam 1 menit. Dia tidak akan dapat lulus ujian berdasarkan apa yang telah dibacanya dengan cepat, tetapi dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Yang ketiga, membaca demi keserangan
keserangan suatu bacaan yang melewatkan hal-hal yang menarik hati atau ketika terdapat apresiasi yang kuat. Membaca seperti ini rata-rata sekitar 500 atau 600 kata dalam 1 menit. Yang keempat, membaca serius bahan-bahan yang penting dan tidak akan kehilangan suatu hal. Membaca serius seperti ini rata-rata dengan kecepatan baca antara 300 sampai 500 kata dalam 1 menit. Jadi kemampuan membaca kita itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Dari 4 poin itu harus kita benar-benar pahami membaca sekilas itu ya. Jadi kita nanti termasuk ke dalam membaca yang mana, rata-rata kita tadi, atau membaca sekilas, baca cepat, atau membaca dengan serangan, atau yang kedua membaca serius bahan-bahan yang penting yang tidak akan kehilangan. Itu pembacaan yang baik harusnya yang kita menguasai kecepatan membaca kita. Selanjutnya pembacaan yang baik yang keempat yaitu harus dimiliki oleh pembaca yang baik adalah dia harus mengenal bentuk-bentuk kontemporer media cetak yang meliputi. Yang pertama paperback atau buku saku atau buku berjilid tipis atau kulit keras. Yang kedua media grafika, itu ada komik, kartun, foto, penyajian statistik, grafis, diagram, petu, dan lain-lain. Yang ketiga majalah ya. Majalah ini ada bermacam-macam, ada majalah anak-anak, ada majalah orang dewasa. Yang keempat surat kabar ya. Dalam bentuk-bentuk kontemporer media cetak tersebut terpendam ide-ide kontemporer yang dapat demi kemajuan hidup kita, merupakan sumber yang tidak kunjung kering dengan bahan-bahan yang segar. Itu pembacaan yang baik ya sebenarnya media cetak. Yang kedua, menemukan ide pokok. Dalam membaca apa saja, hendaknya Anda menemukan ide pokok. Dalam hal ini baik secara emosional maupun secara intelektual. Kita harus tunduk pada prinsip satu ini. Apabila kita membaca untuk menemukan ide pokok, dengan sendirinya detail akan terurus. Ya, itu menurut Sudarno 2005. Ide pokok buku yang sedang Anda baca mudah dikenali seperti yang tertera dalam istisar umum yang ada di awal buku ya. Lalu tiap-tiap bab didahului dengan yang kedua istisar bab dan dirinci dalam ide pokok paragraf. Untuk memudahkan Anda mendalami buku, hendaknya Anda selalu menemukan ide pokok pada setiap buku yang meliputi ide pokok buku keseluruhan, ide pokok bab, ide pokok bagian bab atau subbab. Yang keempat, ide pokok paragraf. Yang ketiga itu ada cara membaca ide pokok. Untuk mendapatkan ide pokok dengan cepat, Anda harus berpikir bersama penulis. Oleh karena itu, hendaklah Anda mengikuti struktur dan gaya penulisan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah Anda membaca dengan mendesak atau dengan tujuan mendapatkan ide pokok secara cepat. Jangan Anda membaca kata demi kata, tetapi seraplah idenya dan bergeraklah lebih cepat. Tetapi jangan kehilangan pengertian. Yang kedua, hendaklah Anda membaca jangan cepat, dan cepatlah Anda dengan mengerti idenya, serta teruskan Anda membaca ke bagian yang lain. Yang ketiga, Anda harus melurusi diri untuk mencari arti sentral. Hendaknya Anda kurangi kebiasaan menelusuri ide kecil. Cepatlah Anda bereaksi terhadap pokok suatu karangan dengan cemas. Yang keempat, Anda memang harus melakukan membaca dengan cepat, tetapi Anda harus ingat terhadap keefeksibelan sehingga cara membaca Anda kata yang diperlambat. Jangan terlalu cepat di luar hal-hal yang normal sehingga kehilangan pemahaman.
Yang kelima, rasakan bahwa Anda membaca lebih cepat daripada biasanya yang tidak layak diperhatikan. Hendaklah Anda pandang dengan cepat dan dialihkan perhatian Anda ke pokok. Jangan terlalu lama. Yang berikutnya, cepat Anda dapatkan buah pikiran yang pengarang, tetapi jangan Anda tergesa-gesa sehingga mengakibatkan ketegangan. Ketegangan dan ketegasan tidak akan membantu memahami dengan cepat. Yang ketujuh, Anda perlu berkonsentrasi dengan cepat dan tepat. Terlihat penuh pada ide, gagasan yang tercetak dan untuk sementara terlepas dari dunia luar. Itu menurut Sudarso 2005. Dari ketujuh cara untuk membaca ide pokok di atas, apabila Anda melakukan dengan benar, Anda pasti mampu memahami isi bacaan tersebut dengan baik. Dalam hal ini, seorang pembaca yang baik, ia akan mencari ide pokok dari apa yang dibacanya dan menguasai ide pokok tersebut, dan kemudian akan menghubungkannya dengan skemata yang dimiliki sehingga ia mampu memahami ide bacaan tersebut dengan baik. Oleh sebab itu, membaca jenis teks apapun sebaiknya menemukan ide pokok. Sini Ibu akan menjelaskan mengenai membaca telaah bahasa. Pada hakikatnya, segala sesuatu yang konkret itu terdiri atas bentuk dan dengan bacaan, isi atau form yang dan morning atas jasmani dan rohani. Begitu pula yang terdiri atas isi, konten dan bahasa, language apa itu. Isi dianggap sebagai yang jasmania, keduanya bersifat rohania, sedangkan bahasa sebagai yang bersifat merupakan dwi tunggal yang utuh. Keserasian antara isi dan bahasa suatu bahan bacaan mencerminkan keindahan serta kemanunggalannya. Membaca telaah bahasa mencakup yang pertama, membaca bahasa asing atau foreign language reading. Yang kedua, membaca sastra. Di sini Ibu akan jelaskan satu persatu mengenai membaca telaah bahasa tadi ya. Yang pertama, membaca bahasa. Yang tujuan utamanya itu ada dua, yaitu memperbesar daya kata, yang kedua mengembangkan kosakata. Setiap orang mempunyai dua jenis umum daya kata. Yang satu dipergunakan dalam berbicara dan menulis. Ini merupakan daya memilih serta mempergunakan kata-kata yang mengekspresikan makna yang jelas dan tepat. Yang satu lagi adalah daya kata yang dipergunakan dalam membaca dan menyimak. Ini adalah daya untuk menghadapi serta menggarap kata-kata baru yang belum lazim. Memperoleh makna cukup dari kata-kata tersebut sehingga bagiannya tempat muncul itu dapat dimengerti atau masuk akal. Uraian-uraian berikut ini akan mengutarakan sejumlah cara praktis yang akan dapat menolong kita untuk memperkaya kosakata dan memperbesar daya kata kita secara sadar dan secara konsisten. Berikutnya, memperbesar daya kata. Dalam kegiatan membaca bahasa untuk memperbesar daya kata ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada ragam-ragam bahasa ya. Yang kedua, mempelajari makna kata dari konten. Yang ketiga, bagian-bagian kata. Yang keempat, penggunaan kamus. Yang kelima, makna varian. Yang keenam, idiom. Yang ketujuh, sinonim dan antonim. Yang kedelapan, konotasi dan denotasi. Yang kesembilan, definisi. Secara singkat akan diperbincangkan bagian-bagian ini secara satu persatu ya. Ragam-ragam bahasa, sini ada bagian-bagiannya. Secara garis besarnya ragam bahasa dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, bahasa formal. Yang kedua, bahasa informal. Yang ketiga, percakapan. Yang empat, bahasa kasar. Yang kelima, bahasa slang. Jadi itu secara garis besarnya ragam-ragam bahasa.
Bahasa formal, ya, bahasa resmi adalah bahasa yang dipakai dalam suatu saat-saat resmi oleh orang-orang yang dianggap mempergunakan bahasa yang baik. Misalnya pidato kenegaraan, kuliah di perguruan tinggi, tajuk rencana koran, ya, yang terkenal, esai dan kritik sastra, tulisan-tulisan akademik, tesis, disertasi, buku-buku pegangan, ya, ada khotbah-khotbah resmi. Bahasa formal, sedangkan bahasa resmi atau bahasa tidak resmi adalah bahasa yang dipakai pada situasi-situasi yang tidak resmi. Lebih banyak dipakai secara lisan daripada secara tertulis. Misalnya, bahasa yang kita gunakan bahasa yang kita pakai dalam lingkungan keluarga, percakapan dengan teman, bahasa surat antar orang-orang berkenalan, baik dalam buku harian. Berkenalan baik dalam buku harian. Bahasa formal dan informal ini diklarifikasikan sebagai bahasa standar atau bahasa baku. Bahasa percakapan atau colloquial speech adalah bahasa yang umum dipakai dalam percakapan. Bahasa yang telah bisa kita pakai secara semenjak dari kecil. Oleh karena itu, merupakan bahasa lisan. Banyak kalimatnya yang singkat-singkat. Beberapa di antaranya bersifat fragmen secara ketatabahasaannya tidak lengkap. Ya, bahasa kasar atau vulgar linguis disebut juga bahasa yang tidak baku atau bahasa yang buta huruf. Bahasa orang yang tidak berpendidikan memang jelas serta mempunyai cara sendiri yang konvensional, tetapi tidak dipergunakan oleh orang-orang yang mempelajari bentuk-bentuk baku. Bahasa slang adalah bahasa yang ditujukan kepada kelompok-kelompok khusus serta terbatas. Oleh karena itu, jarang atau tidak pernah secara efektif dalam tulisan ditujukan pada pembaca umum. Bahasa slang bersifat kesementaraan. Ya, jadi bahasa teknis atau technical linguist adalah bahasa yang dipakai pada profesi-profesi tertentu, misalnya dokter, hakim, insinyur, dan lain-lain yang telah mengembangkan kosakata sendiri. Ya, itu mempelajari makna kata dari kontens, ya. Untuk memperbesar daya kata tidak cukup hanya menghindari bahasa-bahasa yang tidak baku, bahasa yang kita terima oleh orang-orang terpelajar. Untuk memiliki suatu kosakata yang efektif, kita harus membuat suatu upaya tertentu untuk memperoleh kata-kata baru. Untuk menepati wadah kata yang cenderung kita buang atau hindari itu. Bagaimana caranya melakukan hal itu? Ada dua cara. Yang pertama, melalui pengalaman. Yang kedua, dan melalui bacaan. Kita dapat mempelajari makna kata melalui pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang kita miliki, semakin banyak pula kosakata yang kita dapatkan. Subjek-subjek baru kita telaah, kawan serta kenalan baru kita peroleh semua. Itu turut membantu memperluas, memperkaya kosakata kita. Kita dapat mempelajari makna kata melalui bacaan. Oleh salah satu cara yang terbaik untuk memperoleh kata-kata baru adalah melalui bacaan kita. Sadar tidak sadar, kita praktis membaca sepanjang waktu. Kita membaca buku atau pegangan, novel dan cerita pendek. Kita membaca tanda-tanda dan iklan-iklan dalam bus di kota, di toko, di jalan, dan sebagainya. Kita membaca cerita, berita, artikel majalah, dan data-data. Kita membaca aneka ragam hal yang terjadi sehari-hari. Bagian-bagian kata, di sini ada sebagian tambahan terhadap penggunaan petunjuk konten untuk menentukan makna suatu kata baru. Kadang-kadang kita dapat pula memperhitungkan makna dari pengetahuan mengenai bagian-bagian kata. Banyak, tetapi tidak semua kata yang terdiri atas bagian-bagian tersebut. Ada beberapa bagian, ya. Ada yang pertama prefix, itu awalan. Yang kedua root, akar atau dasar kata. Yang ketiga suffix atau akhiran. Yang keempat ada infix atau sisipan, ya. Jadi contohnya situ ada contoh instruction dari bahasa Inggris yang terdiri atas in, prefix, script, root,
dan tion sufik yang bermakna sesuatu yang ditulis atau diukir pada batu, kertas, logam, dan sebagainya. Berkesinambungan dari bahasa Indonesia yang terdiri atas awalan, kesinambungan atau dasar kata, kesinambungan terdiri atas kean, awalan plus akhiran, plus sinambung plus kata dasar. Berkesinambungan bermakna terus menerus atau kontinu. Idiom. Di sini Ibu akan menjelaskan penggunaan kamus, ya. Penggunaan kamus ini ada. Sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara memanfaatkan buku sumber terbesar dari segalanya, yaitu kamus, dalam pengembangan kosakata yang intensif. Pengenalan yang seksama dengan buku ini akan memberi kita keuntungan selama hidup kita. Nyatanya tidak ada orang terpelajar yang dapat maju tanpa kamus. Apakah yang disebut kamus? Pada pokoknya kamus adalah rekaman kata-kata yang membangun suatu bahasa. Bahasa adalah sesuatu yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berubah. Seperti halnya juga bahasa berubah. Kamus pun berubah karena kamus tidaklah mendikte, memerintah pemakaian kata-kata, tetapi justru sebaliknya, kamus harus mengikutinya. Sini ada ungkapan atau idiom sebagai tambahan terhadap makna-makna harfiah, ya, atau liter meanings, kata-kata individual. Kita pun acap kali menemui ekspresi atau kelompok-kelompok kata yang menuntut perilaku khusus. Kelompok kata-kata itu disebut idiom. Dengan kata lain, idiom adalah kelompok kata yang mengandung makna khusus, ya. Idiom merupakan ekspresi yang tidak dapat dimengerti dari makna yang terpisah. Makna tersendiri-sendiri setiap kata atau kelompok kata itu. Kata-kata itu harus diperlakukan sebagai suatu keseluruhan. Buah ratapan isi ratapan, kata-kata yang diucapkan sambil menangis. Buah baju atau sama dengan kancing baju. Itu ungkapan, ya, idiom. Sinonim dan antonim, ya. Untuk memperoleh sukses yang lebih baik dalam pembangunan dan meningkatkan daya kata, kita perlu mengetahui bagaimana cara mempergunakan sinonim dan antonim dalam berbicara dan menulis serta memahaminya dalam kegiatan membaca. Sinonim ini adalah sama dengan lawan kata. Jadi sinonim adalah kata-kata yang mempunyai makna umum atau bersamaan. Itu menurut Barrett 1958 halaman 302. Tetapi berbeda dalam konotasi atau nilai kata. Menurut itu Viren 1968 halaman 348. Antonim itu lawan dari sinonim tadi, ya. Antonim adalah kata-kata yang berlawanan maknanya, ya. Sebagai pembaca, kita harus sadar bahwa penulis dapat mengarahkan pada suatu ide tertentu dengan mempergunakan kontras atau perhatian dan pertentangan. Konotasi. Dalam kamus, kita akan mendapati secara eksplisit makna harfiah setiap kata yang kita cari. Akan tetapi, acap kali pula kata-kata mengandung suatu konotasi tambahan, yaitu kata-kata tersebut bermakna lebih dari apa yang kita katakan, terbenam dalam perasaan dan emosi yang memberinya warna. Konotasi atau penilai kata-kata ini cenderung menyentuh hati kita secara mendalam dan membangkitkan arus-arus dalam terpendam yang kadang-kadang mempesona kita dengan kejutan. Banyak kata umum yang mengandung konotasi. Kata ibu misalnya acap kali dihubungkan dengan asuhan.
perawatan, kasih sayang, kelembutan, pengorbanan yang disarankan apabila kita pakai. Konotasi suatu kata adalah asosiasi-asosiasi yang ditimbulkan dalam hati kita. Derivasi kata, ya tadi kita membahas mengenai sinonim dan antonim. Ini lanjut derivasi kata. Pernahkah terpikir dalam hati kita dari mana asal-asal usul kata dalam bahasa kita? Telaah mengenai asal-usul kata atau derivasi kata bukan hanya merupakan sesuatu yang bermanfaat, tetapi juga sangat menarik di hati. Kalau kita memeriksa kamus mengenai kata astronomi, kita mendapat keterangan itu atau pengertian dengan kata di situ. Kita mempelajari bahwa astronomi berasal dari bahasa Greek, dari bahasa Yunani, dan terdiri dari dua bagian. Yang pertama astrom yang berarti bintang, yang kedua nemen yang berarti menyusun atau menata. Makna kata tersebut akan bertambah jelas bila kita menyadari bahwa ilmu astronomi adalah suatu ilmu yang menelaah susunan bintang atau tata surya. Itu menurut Albert, ya, 1961 halaman 86. Kalau kita ingin memperkaya kosakata, kita meningkatkan daya kata kita, pengetahuan mengenai derivasi atau asal-usul kata itu sangat penting. Makanya kita harus mempelajari dulu derivasi kata itu menurut Albert tadi. Jadi kalau kita sudah mengetahui itu, insya Allah apa yang kita pelajari atau kita pahami mengenai astronomi tadi kita akan paham. Ini ada bahasa kritik sastra. Dari pembicaraan terdahulu dapat ditarik kesimpulan serta harus disadari benar kata adanya dua fakta yang sangat penting mengenai kata-kata. Yang pertama, kebanyakan kata dalam pemakaian umum mengandung lebih dari satu makna. Yang kedua, kita tidak akan pernah memperoleh segala makna dari suatu kata dalam setiap pertemuan dengannya. Dari mana sebenarnya makna mana itu datang, di mana makna itu berada, itu seringkali keluar dari benak kita pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Beberapa dari pendapat semula sejumlah orang, makna-makna itu tidak dapat datang dari suatu kamus. Makna berbeda dari pikiran dan ingatan seseorang. Orang mencoba menurunkan makna-makna tersebut dalam tulisan, dan kalau mereka pintar, maka makna-makna itu kemudian dipetik oleh para pembaca. Demikianlah makna-makna itu dipindahkan dari pikiran seseorang ke pikiran orang lain. Yang kedua, memetik makna dari konteks. Apakah seseorang meneruskan studi ke perguruan tinggi atau langsung bekerja setelah tamat sekolah lanjutan tingkat atas, dia akan terus-menerus menjumpai sejumlah kata-kata baru dan belum lazim baginya. Kata-kata tersebut mungkin merupakan istilah psikologi, hukum, kimia, sastra, dan lain-lain. Mungkin juga istilah-istilah politik atau ekonomi dalam berita maupun istilah-istilah teknik yang ada kaitannya dengan industri tempatnya bekerja. Bila saja suatu kata yang belum lazim muncul, kita menghadapi masalah perlu segala makna dikandungnya, tetapi untuk memahami maknanya tidak cukuplah makna yang membuat bagian tersebut dapat dipahami. Kalau kita dapat memahami apa yang kita baca, agar dalam kehidupan sekitar kita harus memiliki suatu cara atau metode yang dapat menggarap kata-kata baru yang belum lazim. Petunjuk konteks. Di sini acap kali dapat menjumpai suatu petunjuk terhadap suatu kata baru, suatu kata yang belum lazim atau konteks bagian tempat kata tersebut muncul. Terkadang petunjuk itu memang jelas dan nyata. Petunjuk itu hanya memberikan makna yang cukup membuat bagian tersebut, sedangkan pada saat lain dapat dimengerti. Pengetahuan mengenai aneka jenis petunjuk konten dan bagaimana cara meresornya akan memberi kita bantuan yang sangat berharap
dalam membaca dan menyimak secara matang segala sesuatu yang disodorkan kepada kita. Yang kedua, ya, membaca sastra. Keindahan suatu karya sastra tercermin dari keserasian, keharmonisan antara keindahan bentuk dan keindahan isi. Dengan kata lain, suatu karya sastra yang dikatakan indah kalau baik bentuknya maupun isinya sama-sama indah, terdapat keserasian, keharmonisan antara keduanya. Untuk itu diperlukan norma-norma antara lain norma estetika, sastra, dan moral. Apabila seseorang pembaca dapat mengenal sastra, mengenai seluk-beluk bahasa dalam suatu karya sastra, semakin mudah dia memahami isinya, semakin nikmat dia keindahannya. Berikutnya, gaya bahasa. Kenotatipan bahasa sastra melibatkan emosi-emosi dan nilai-nilai. Dalam bacaan suatu karya sastra, kita harus lebih dulu dibekali dengan pengetahuan mengenai gaya bahasa. Dengan pengenalan serta pemahaman sejumlah gaya bahasa, kita akan lebih mantap lagi menikmati keindahan karya sastra. Berbicara mengenai gaya bahasa, kita akan batasi pada hal-hal yang umum saja. Yang pertama, ada perbandingan yang mencakup metafora, kesamaan, dan analogi. Yang kedua, hubungan yang mencakup metonimia dan sindok. Yang ketiga, taraf pernyataan yang mencakup dipertolak, litotes, dan ironi. Itu menurut Viren 1968 halaman 350. Walaupun mungkin kita akan menyadari kita mempergunakan bahasa figuratif atau gaya bahasa dalam percakapan setiap waktu. Paraktif semua tulisan, karya-karya referensi, karya-karya ilmiah, atau paper-paper kesarjanaan mempergunakannya. Yang kedua, yang pertama perbandingan, itu gaya bahasa tadi. Perbandingan, ya. Di sini aku akan jelaskan mengenai perbandingan. Gaya bahasa, metafora, kesamaan, dan analogi sama-sama membuat komparasi atau perbandingan, tetapi dengan cara-cara yang berbeda-beda. Yang pertama, metafora adalah jenis gaya bahasa perbandingan yang paling singkat, tersusun rapi. Di dalamnya terlibat dua ide. Yang satu adalah suatu kenyataan, suatu yang dipikirkan yang menjadi objek. Yang satu lagi merupakan perbandingan terhadap kenyataan tadi, dan kita menggantinya dengan bekalan ini menjadi hal yang terdahulu. Yang kedua, kesamaan berbeda dari metafora dalam hal kalau metafora menyatakan secara tidak langsung adanya kesamaan antara dua hal, gaya bahasa kesamaan atau persamaan menyatakan serta menegaskan bahwa yang satu sama dengan yang lain. Yang ketiga, analogi akan berlainan dengan metafora dan kesamaannya biasanya melihat beberapa titik persamaan, bukan hanya satu saja. Analogi sugestif acap kali menekankan suatu ide. Hubungan sinekdot atau metanomia termasuk gaya bahasa hubungan. Kedua-duanya menggantikan nama sesuatu dengan yang lainnya dengan ada hubungannya. Sinekdot memberi nama suatu bagian apabila yang dimaksud adalah keseluruhan atau sebaliknya. Keseluruhan pengganti sebagian. Contoh, berjuta-juta mulut harus diberi makna oleh pemerintah. Tangan-tangan dilulai mengagrah memohon rahmat dan karunia Tuhan. ABRI menerima calon-calon polisi baru. Metamonia adalah penggunaan satu kata bagi yang lainnya. Yang dimaksud itu ada 3. Materi bagi objek yang terbuat daripadanya, karet bagi penghapus pensil yang terbuat dari karet. Pencipta atau sumber sesuatu, Shakespeare buat drama-drama karya Shakespeare. Jawa bagi kopi Jawa. Sesuatu kata yang ada hubungannya dengan erat dengan objek. Tribun bagi penonton. Yang terakhir itu pernyataan.
Ya, yang ketiga itu pernyataan. Dari segi tarafnya, pernyataan ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, pernyataan yang berlebih-lebihan. Yang kedua, pernyataan yang dikecil-kecilkan atau yang berlebihan tadi biasanya disebut hiperbola, ya. Pernyataan yang dikecil-kecilkan biasanya disebut litotes. Yang ketiga itu ironi. Ini ada 3 contoh yang akan dibahas secara betul-betul. Yang pertama, hiperbola adalah jenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan dengan maksud memberikan penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan mempengaruhinya. Gaya bahasa di sini bayi ini dapat melibatkan kata-kata, frase, kalimat. Contoh, sempurna sekali, tiada kekurangan suatu apapun baik pengganti, baik atau cantik. Kurus kering, tiada daya kekurangan pangan sebagai pengganti kelaparan. Berkelimpangan mayat, terpisah kepala dari badan di sepanjang perbatasan. Buat pengganti banyak orang di perbatasan. Itulah materi Ibu hari ini. Ya, kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan, ya. Kalau tidak ada untuk hari ini, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.